Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin, jamaah sholat isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai pada malam hari ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan sampai pada hari yang ke-13. Berapa Pak? Ada yang 12, ada yang 11, 13 kok kepingin segera hari raya ya. Masya Allah. Bapak-Ibu sekalian, mungkin nanti juga akan terjadi perbedaan. Kalau awal berbeda, nanti di akhir kemungkinan juga akan berbeda. Mudah-mudahan saja tidak, mudah-mudahan bisa bersama. Bapak Ibu, tema pada malam hari ini adalah zikir, amalan ringan berpahala besar. Bapak Ibu, riset WHO, penelitian WHO dimulai dari tahun 2020, tingkat kecemasan bagi masyarakat di dunia mulai tahun 2020 sampai akhir-akhir ini itu mengalami peningkatan kurang lebih 25%. Jadi orang itu semakin resah. Kalau di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Himpunan Dokter Jiwa itu ternyata mencapai 68%. Jadi cukup tinggi. Kalau 68% itu, tidak tahu kalau lihat wajah-wajahnya di sini tidak ada yang resah kayaknya. Insya Allah. Apa faktor penyebab keresahan itu? Di antaranya karena pengaruh dari media sosial. Media sosial dibaca, apalagi kemudian di sana berdebat. Berdebatnya pun bukan urusan persoalan agama, tetapi hal-hal yang mungkin juga cukup mengganggu sebetulnya. Ini yang menyebabkan keresahan itu. Keresahan di antara yang lain itu disebabkan oleh persoalan ekonomi dan beberapa faktor yang lain. Muncul keresahan-keresahan itu, termasuk dalam keluarga. Kalau membaca data di Surabaya itu kelas pengadilan agama itu kelas A. Jadi jumlah yang pisah suami istri itu mencapai 5.000 atau di atas 5.000 dalam 1 tahun. Di Sidoarjo kira-kira berapa Pak? Sini masuk Sidoarjo ya. Kira-kira berapa Pak? Sidoarjo itu masih di atas 4.000. Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya adalah karena ketidakcocokan. Kalau mau jujur dan dirunut secara mendetail, sebetulnya apa faktor utamanya? Adalah diantaranya adalah karena mungkin berangkat dari hati masing-masing yang mungkin belum dekat kepada Allah. Rasa syukurnya kemudian perlu ditambah dan lain sebagainya. Islam dari persoalan-persoalan ini sebetulnya memberikan solusi, dan solusinya pun tidak berat, solusinya pun tidak membutuhkan dana, solusinya pun tidak membutuhkan harta banyak, solusinya pun bisa dilakukan sewaktu-waktu. Apa itu? Solusi itu adalah zikrullah,
berzikir kepada Allah. Itu adalah bagian dari solusi. Kenapa kau perlu berzikir kepada Allah? Hadirin, manusia ini punya dua aspek. Yang pertama adalah jasmani dan rohani. Rohani yang berupa ruh itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika adalah ruhnya ini adalah ruh dari Allah, itu ketika ditiupkan karena pemiliknya Allah, maka sebetulnya ketika jauh dari Allah yang punya, maka ruh ini pasti akan resah. Kenapa manusia mengalami keresahan, galau dan lain sebagainya? Karena sebetulnya roh pada dirinya ini menjauh dari pemiliknya, menjauh dari pemiliknya. Semakin mendekat kita melalui zikrullah itu, maka sebetulnya ia telah mendekati kebahagiaan itu, mendekati kelapangan itu, sehingga keresahan-keresahan itu tidak akan datang menghubungi kita. Hadirin, saya pernah bertanya kepada orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, demikian juga anaknya yang meninggalkan sudah jauh dari orang tuanya. Kemudian kita tanya, cek juga, Pak, Bu, anak panjenengan di mana sekarang? Beliau menyampaikan ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta dan lain sebagainya. Karena sudah tinggal berdua, yang jenengan kangeni sekarang ini apa? Yang saya kangeni itu adalah suaranya, kabarnya. Ternyata lacak punya lacak, anaknya ini jarang menghubungi, jarang berinteraksi walaupun sudah ada teknologi. Jadi yang dikangeni adalah anaknya, suara anaknya. Andai kata telepon saja, orang tua ternyata sudah sangat senang. Sebagaimana juga kita mendengar suaranya saja itu sudah sangat senang. Kemudian kita juga cek pada akhirnya kepada anaknya, dalam 1 tahun yang tidak pulang itu, apa yang panjenengan kangeni? Yang saya kangeni itu adalah rumah, dan di situ ada orang tuanya. Ternyata anak kita ini yang dilahirkan dari orang tua yang meskipun jauh, ternyata juga ada kangen. Allah dengan roh yang dititipkan melalui jasad-jasad manusia itu tentu saja memiliki rasa kangen ini, sehingga ketika jiwa ini semakin jauh dari Allah dengan memikirkan dunia-dunia itu, maka bisa dipastikan keresahan, kegalauan yang akan datang. Tetapi jika mendekat kembali pada pemiliknya, pada yang punya, dengan mengingat Allah, maka yang terjadi adalah kebahagiaan, ketentraman dan kesenangan. Maka itulah pentingnya sebetulnya Islam memberikan solusi zikrullah, berzikir kepada Allah. Lalu apa makna zikrullah itu? Sekalian, dari akar kata itu dzakara yadhkuru dzikron, itu sering dimaknai sebagai mengingat. Mengingat itu lawan dari lupa. Bisa juga dimaknai sebagai menyebut atau mengucapkan dengan lisannya kalimat-kalimat thayyibah. Itu juga bisa dimaknai sebagai menjaga atau memelihara supaya apa yang ada dalam pikiran, benaknya dan hatinya ini tidak dilupakan, tetapi disimpan. Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut Imam Nawawi, beliau ini memberikan aspek perspektif yang agak praktis. Idealnya orang zikir itu antara ucapan dengan hati itu berbarengan. Tapi andai kata kondisinya terpaksa menurut beliau dan harus salah satu yang dipilih, maka kecenderungan beliau berpendapat adalah lebih baik hatinya, lebih baik hatinya. Maka andai kata kita berzikir kepada Allah lalu lisannya tidak berucap, tetapi hatinya ini sebetulnya adalah sudah mewakili dari zikir-zikir itu. Nah, kenapa kok tidak mendahulukan ucapannya? Ini contoh Bapak Ibu, misalnya ibu-ibu itu ketika menjumpai atau mendapati suaminya pulang larut malam, lalu kemudian tidak memberitahu sebelumnya, tiba-tiba datang lalu kaget, itu biasanya yang diucapkan apa? Astagfirullah, sambil kaget. Pertanyaannya, membaca istighfar itu astagfirullah, kaget itu sebetulnya dalam kondisi marah ataukah betul-betul beristighfar kepada Allah? Nah, biasanya cenderung marah gitu ya.
sambil astagfirullahaladzim. Pak kok gak mulai-mulai. Demikian juga sebaliknya, bapak memberikan nafkah kepada istrinya yang seharusnya untuk belanja, tetapi kemudian dibelikan yang lain yang tidak ada kebutuhan pokok di situ. Ketika tahu bahwa itu datang dengan membawa teng-tengan misalnya sesuatu yang dibeli yang bukan seharusnya dibeli, kira-kira apa yang diucapkan? Astagfirullah bu. Lah astagfirullahnya ini sebetulnya lisannya ataukah hatinya? Kalau diikuti dengan rasa marah, jangan-jangan itu adalah lisannya. Maka sebetulnya zikir menurut Imam Nawawi yang terbaik memang keduanya, tapi dalam kondisi terpaksa itu adalah diutamakan pada hatinya, zikrullah. Nah kemudian berbeda dari Sa'id bin Jubair, ini ulama tabi'in. Sa'id bin Jubair itu berpendapat bahwasanya setiap orang yang beramal karena ketaatan kepada Allah, maka dia sesungguhnya telah zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi dalam kondisi taat, walaupun tidak diucapkan, dia melakukan suatu, misal di pasar, dia di pasar ini berjualan dengan jujur, walaupun bisa kemudian berbuat curang, tapi dia kemudian takut kepada Allah, maka perbuatannya itu, amalnya itu adalah bagian dari zikrullah, berzikir kepada Allah, walaupun lisannya tidak mengucapkan. Kenapa? Karena dia memilih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu, maka mulai dari awal bekerjanya itu dia tidak korupsi karena bagian dari zikir kepada Allah, sampai di penghujung maka itu bagian dari nilai zikir itu. Nah Bapak Ibu sekalian, apa keuntungan orang-orang yang berzikir itu? Zikir itu perlu kita ingatkan, itu adalah perbuatan yang sangat ringan, tetapi pengaruhnya, pahalanya itu besar. Dan pahalanya itu tidak hanya di akhirat kelak, tapi di dunia itu sudah akan kita peroleh melalui zikir itu. Apa? Karena mungkin saking ringannya itu, mungkin ya, karena saking ringannya maka cenderung kita lupa sebetulnya. Lah untuk mengingat kembali kemudian, maka zikir melalui bacaan Al-Quran dan kesempatan menunaikan ibadah puasa ini, kita lebih banyak berzikir itu. Apa keuntungannya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah keuntungan dunia, zikrullah itu, yaitu ketentraman dan ketenangan hati. Jenengan Pak, coba aja, ini kan musim THR, jenengan wis cair durung THR ya Pak? Nah, nanti Ibu, Pak, saat jenengan mendapatkan THR itu, pertanyaannya begini, saat menghitung THR uang itu, misalnya setelah diterima ya, biasanya transfer, tapi kebetulan diterimakan cash, jumlahnya adalah kira-kira 1 juta ya. Lalu jenengan kira-kira Pak menghitung itu, menghitungnya itu melihat yang dihitung ataukah merem? Saat menghitung uang itu Pak, itu jenengan merem ini ataukah dulu melihat ini? Melihat ya. Kenapa kok melihat Pak? Khawatir terselip, khawatir terselip, khawatir kurang, kalau lebih nggak apa-apa gitu kan. Nah khawatir. Berbeda ketika zikir, pertanyaannya saat jenengan berzikir itu jenengan delok ngene, subhanallah subhanallah, ataukah merem, ataukah menutup mata Pak? Seringkali zikir ketika kita lakukan itu adalah sedang menutup mata, tidak melihat jari-jari kita. Apa maknanya? Tapi bedanya ketika kita menghitung uang, kemudian kita melihatnya, jadinya resah, apalagi kurang. Tapi zikir kepada Allah yang kita tidak lihat kurang atau lebih, tenang. Ini gambaran kalau kita memikirkan urusan dunia sepenuhnya, lupa kepada Allah, memang akan meresahkan. Tetapi cara kemudian mengembalikan supaya ketenangan itu hadir kembali, yaitu dengan cara menutup mata lalu berzikir kepada Allah. Maka orang yang berzikir itu sebetulnya hatinya akan tenang dan tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Allah maka hatimu akan tentram. Yang kedua, zikir bonusnya di dunia, pahalanya di dunia dalam bentuk kebaikan, yaitu sebagai perisai keburukan, dari keburukan. Mau berbuat jahat, zikir itu tidak jadi. Jangankan orang yang berzikir, yang ingat kepada Allah, tapi syaratnya zikir betulan ya,
tidak sekedar ucapan saja, ya kan? Zikir yang sesungguhnya itu akan menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah. Misal Pak, jenengan kok lihat wanita yang seharusnya itu pakai ukuran badannya itu harusnya pakai ukuran XL, tiba-tiba kok pakai ukuran S Pak. Jenengan kalau lihat itu kira-kira astagfirullah munu atau kon jenengan deleng. Nek astagfirullah, nah itu tenang Pak. Tapi astagfirullah nah itu lain. Jadi ini urusan dunia itu memang menipu Pak. Nah, menipu. Jadi itu akan sebagai perisai, astagfirullahaladzim. Nah itu perisai supaya tidak berbuat jahat, supaya tidak berbuat maksiat. Ini keuntungan di dunia. Lah riset itu begitu. Nanti jenengan cek itu di apa namanya hasil riset apa pengaruhnya zikir terhadap ketenangan jiwa. Itu sangat tenang jiwanya. Jadi kalau resah langsung mengingat Allah kembali. Kemudian yang ketiga itu ada kemudahan setiap urusan dengan berzikir itu. Makanya ada yang sampai bilang di maksurat itu salah satu bonusnya adalah hutang-hutang itu lunas dengan zikir itu. Ya tetap disaur Pak, tetap disaur, tapi dengan zikir itu setidaknya Allah akan membantu. Tapi alhamdulillah kita wajah kalau sing diutang nih, alhamdulillah, amin ya. Tapi yang dulu aminnya kok keras ngono. Nah ini perisai, kemudian kemudahan urusan. Yang terakhir bagaimana manfaatnya zikir itu di akhirat. Di akhirat itu Bapak Ibu sekalian itu akan menjadi tanaman di surga. Jadi zikir yang kita lakukan di dunia ini dengan mengingat Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu seperti menabung. Mungkin kita bayangkan, kita asumsikan saja seperti nabung recehan, uang recehan seribuan itu yang kita terus lakukan. Memang remeh-temeh, kecil seolah-olah remeh, tapi ternyata itu akan menjadi benih-benih taman-taman di surga yang nanti akan bisa kita petik dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian juga akan menjadi pemperberat timbangan kita. Nanti akan datang yaumul mizan, hari pertimbangan, mana amal yang baik seberapa beratnya, yang buruk seberapa beratnya ditimbang. Mungkin ketika hampir sama antara yang baik dengan yang buruk, di situ kemudian zikir itu akan menjadi kunci salah satunya untuk memperberat amal baik kita. Nah yang ketiga itu adalah orang yang banyak berzikir itu akan mudah dikenali oleh para malaikat ketika di akhirat. Iki ahli zikir, suaranya akan terdengar, wajahnya akan semakin berbinar. Makanya ada wujuhu yaumaidin naimah, wajahnya berseri-seri, bukan wujuhu yaumaidin khasyiah, tertunduk malu karena jarang berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita, menjadikan pikiran kita ini tenang, jiwa kita semakin tentram dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan juga mengingat kita semuanya sebagaimana kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.